Selamat pagi kepada Ibu Dinda selaku dosen mata kuliah PPN dan PPNBM dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan secara mendetail alur penentuan, pengisian hingga pelaporan SPT masa PPN menggunakan data transaksi dari perusahaan kami untuk masa pajak Desember 2025 dengan status normal. Langkah pertama, cara menentukan SPT masa PPN yang perlu dilaporkan. Prosesnya dimulai dari mengakses portal wajib pajak di Cortex DJP. Setelah masuk, menggunakan akun login perusahaan kami, kita diarahkan ke menu tax return atau surat pemberitahuan. Karena Cortex sudah berbasis real time dan datanya bersifat pre-populate, sistem otomatis membuatkan draft SPT masa PPN setiap tanggal 1 di bulan berikutnya. Tugas tim kami di sini adalah melakukan validasi data mentah dengan mencocokkannya ke pembukuan internal agar draft siap diproses ke tahap pengisian lampiran detail dokumen. Langkah kedua, memvalidasi dokumen detail pajak keluaran atau kelompok formulir A. Pada tahap pengisian, Cortex mewajibkan kita memeriksa lampiran detail dari bawah terlebih dahulu, dimulai dari sisi penjualan atau pajak keluaran. Formulir A1 seperti yang tertera pada tampilan layar. Formulir A1 digunakan khusus untuk mencatat daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Karena sepanjang bulan Desember 2025 perusahaan kami tidak melakukan aktivitas penjualan ke luar negeri, maka seluruh kolom nomor dokumen dan DPP di formulir A1 ini dibiarkan kosong alias statusnya nihil. Formulir A2. Selanjutnya, kita bergeser ke formulir A2. Pada lembar ini, terdapat 7 baris transaksi real kepada pelanggan utama kita, yaitu PT Sinar Retail, PT Modern Style, dan PT Gaya Fashion. Menariknya, seluruh faktur ini menggunakan kode depan 04, yang artinya penyerahan ini menggunakan skema nilai lain atau besaran tertentu. Selain itu, pada baris nomor 7, terdapat dokumen nota retur dengan nomor NR-01 tertanggal 26 Desember 2025 dari PT Modern Style yang berfungsi sebagai pengurang nilai penjualan kita. Rekapitulasi total di bagian bawah formulir A2 ini menghasilkan jumlah harga jual bruto sebesar 464 juta rupiah dengan DPP nilai lain sebesar 425.335.333 rupiah dan total PPN keluaran yang terkumpul adalah 51.040.000 rupiah. Selanjutnya, langkah ketiga, memvalidasi dokumen detail pajak masukan atau kelompok formulir B. Setelah sisi penjualan aman, kita beralih ke lampiran detail pembelian atau pajak masukan. Formulir B1. Bisa kita lihat bersama pada tampilan layar. Lembar formulir B1 ini memuat transaksi impor barang perusahaan kami dari luar negeri. Terdapat 2 transaksi impor real menggunakan dokumen PIB atau pemberitahuan impor barang, yaitu transaksi dari company Chongqing dan dari pemasok luar negeri. Dari aktivitas impor ini, total nilai PPN masukan impor yang berhasil kita kreditkan adalah sebesar Rp326.336.939. Formulir B2. Selanjutnya, pada lembar formulir B2, sistem mengompilasi daftar pajak masukan atas perolehan dalam negeri. Di sini tercatat ada 12 transaksi pembelian real dari berbagai vendor lokal kita yang seluruhnya menerbitkan faktur dengan kode depan 04. Pada baris nomor 9, tim kami juga memvalidasi adanya dokumen nota retur nomor NR-01 /12 dari UD Hijab Cantik sebesar minus Rp66.000.
Akumulasi PPN masukan dalam negeri dari formulir B2 ini terkumpul sebesar Rp23.387.765. Formulir B3. Bergeser ke formulir B3, lembar ini merekap pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Perusahaan kami mencatat satu transaksi real dari vendor BBM atau listrik tertanggal 25 Desember 2025 dengan nilai PPN Rp300.000 menggunakan kode depan 08, yang artinya transaksi ini mendapat fasilitas PPN dibebaskan sehingga nilainya dilaporkan di sini dan tidak masuk sebagai pengurang pajak di formulir induk. Selanjutnya langkah keempat, memvalidasi dokumen baru pemungutan pihak lain atau formulir C. Nah, ini adalah bagian paling menarik sekaligus terupdate di era Cortex berdasarkan per 11 PJ 2025. Perusahaan kami wajib mengisi formulir C untuk mendaftarkan PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pihak lain dalam pasal 32A UU KUP. Seperti pada layar, terdapat 5 transaksi real penyerahan kepada institusi pemerintah Jakarta sepanjang Desember 2025 menggunakan kode seri faktur 02 atau faktur bendaharawan. Total transaksi menghasilkan harga jual sebesar Rp397 juta dengan DPP nilai lain sebesar Rp364.833.333. Sehingga PPN yang dipungut oleh pihak lain terkumpul total sebesar Rp43.780.000. Langkah kelima, rekapitulasi otomatis pada formulir 1111 AB. Setelah seluruh lembar detail A1 sampai C divalidasi, angkanya akan mengalir otomatis meringkas ke formulir 1111 AB. Bagian 1 atau pajak keluaran. Data total dari formulir A2 tadi otomatis mengunci ke baris 1.A.2 dengan nilai PPN keluaran tepat sebesar Rp51.040.000. Lalu pada bagian kedua atau pada bagian pajak masukan, rekapitulasi dari gabungan kelompok formulir B, yaitu dari angka dari formulir B1 sebesar Rp32.366.939 dijumlahkan dengan formulir B2 sebesar Rp23.387.765, menghasilkan jumlah total pajak masukan yang dapat diperhitungkan pada baris 2.G sebesar Rp55.754.704. Sementara itu, total seluruh perolehan bruto perusahaan kami termasuk seluruh transaksi pendukung terakumulasi di baris 2.J sebesar Rp523.788.571.